قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kematian dan hasil daripada amal perbuatan di alam kubur. Dan kita sudah memasuki juga sedikit pembahasan terkait masalah kuburan dan barzah, atau alam kubur dan alam barzah. Pada dasarnya menurut tinjauan Al-Quran dan riwayat, barzah dan kuburan itu adalah satu, yang mana kadang dia disebut sebagai alam kubur dan kadang juga disebut sebagai alam barzah. Sebagaimana kita sudah bacakan satu ayat pada pertemuan sebelumnya, penjelasan terkait masalah alam barzah ini, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Tuhan berfirman, hatta idza jaa ahadumul mautu, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kematian pada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, Tuhanku, kembalikan aku supaya aku bisa beramal saleh pada apa yang aku telah tinggalkan. Kala, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu cuma ucapan yang ia ucapkan, dan di balik mereka atau di belakang mereka terdapat barzah hingga hari mereka dibangkitkan. Jadi barzah itu berada di antara sesudah kematian sampai dibangkitkan. Sebagian ahli tafsir memandang bahwasanya barzah itu sendiri adalah balasan baik, balasan pahala, atau balasan siksa antara dunia dan akhirat. Sebab berasaskan dari ucapan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, yang mana beliau berkata barzah adalah kuburan itu sendiri,
al-barzakhu wal qabru wa huwa thawabu wal iqabu bainad dunya wal akhirah. Jadi barzakh adalah kuburan dan ia adalah pahala dan siksa antara dunia dan akhirat. Wa dalilu ala dzalika qaulul alim wallahu ma nakhafu alaikum illal barzakh. Dalil atas itu ucapan alim bahwasanya wallahi, di sini sumpah wallahi demi Tuhan tidaklah kami takut atas kalian kecuali barzakh. Jadi Imam Shadiq alaihissalam menjelaskan bahwasanya alam barzakh itu adalah jarak antara waktu kematian hingga waktu dibangkitkan pada hari kiamat. Umar bin Yazid bertanya kepada beliau, apa itu barzakh? Beliau menjawab, al-qabru mundu hina mautihi ila yaumil qiyamah. Jadi barzakh adalah kuburan sejak waktu kematian hingga hari kiamat. Oleh sebab itu, apakah seseorang itu mati dan dikuburkan di dalam tanah, atau boleh jadi dia terbakar api, atau misalnya ya memang dibakar jasadnya seperti tradisi agama tertentu, ya mayat itu tidak dikubur tapi dia dibakar sampai menjadi abu dia punya tubuh, ataukah tubuhnya dimakan oleh hewan buas, ya demikian pula tubuhnya tenggelam ya di dalam sungai atau dalam laut, ya, dan tidak ada istilahnya yang ambil untuk dikuburkan, ya. Jadi semuanya masuk pada alam barzakh. Jadi ketika seseorang sudah mati, bagaimana bentuk kematiannya? Pada akhirnya dia akan memasuki alam kubur. Dia akan dimasuki alam barzakh. Jadi alam kubur yang kita sebut sebagai tempat kita kuburkan, kita tanam orang yang sudah meninggal, itu lahir sebenarnya, tapi maknanya yang lebih khusus, ya, yang istilahnya ini yaitu alam barzakh. Yakni setiap orang sebenarnya ketika sudah mati, apapun bentuk kematiannya, apakah dia dibakar, apakah dia misalnya tenggelam di laut, ataukah dimakan oleh hewan buas, ya, atau terjatuh misalnya dari ketinggian kemudian hancur lebur badannya, tidak ditanam dalam tanah, ya semuanya akan memasuki alam kubur. Semuanya akan memasuki alam barzakh. Meskipun dia tidak digalikan misalnya tanah, kemudian tubuhnya ditimbun di dalam tanah, tetap dia mempunyai alam kubur, ya. Ya, sebagaimana diisyaratkan firman Tuhan terkait para penyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mimma khati'atihim atau mimma khati'atuhum
ugriku fa udkhilu naran. Jadi tentang apa yang mereka telah lakukan dalam bentuk kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa, ya, sehingga ugriku ditenggelamkan mereka. Ketika mereka tenggelam, meninggal, pada fa'udkhilun nara, ya, mereka masuk dalam neraka. Jadi dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka tenggelam. Dan apa istilahnya, ketika tenggelam dan meninggal, ya masuk ke neraka. Maksudnya di sini tentunya neraka barzakh. Nah, tentu ini tidak misalnya berhubungan dengan pembahasan kita masalah fikih, ya, di mana terkait masalah fikih, ya, seseorang jika dia meninggal muslim mukmin, ya, tubuhnya sebelumnya dimandikan dulu, ya, kemudian diberi hanut, lantas dikafani, selanjutnya disolati, dan setelah itu semua barulah dia disimpan atau ditanam di dalam tanah, ya. Dan ada juga tradisi di dalam ajaran Ahlul Bait, pada malam dia sudah dikuburkan itu ada namanya salat wahsyah, yaitu salat malam dikuburkan. Jadi pada hakikatnya orang yang telah mati, apakah dia ditanam dalam tanah atau dikubur dalam tanah, ataukah tidak dikubur dalam tanah, semuanya akan masuk pada barzakh serta akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Berasaskan inilah maka alam barzakh juga disebut sebagai kiamat kecil, ya, kiamat sugra. Dari pembahasan ini maka kita akan memahami bahwasanya barzakh pada dasarnya itu adalah kehidupan baru di alam baru, ya. Apakah ia di alam itu akan mendapatkan siksa ataukah dia akan mendapatkan nikmat? Apakah dia misalnya masuk pada api ataukah dia masuk pada taman surga? Jadi barzakh adalah tempat lewat, ya, tempat lewat untuk memasuki alam kiamat serta alam hasyr, alam mahsyar, ya. Jadi ketika terjadi kiamat, ya, sesudah itu manusia dibangkitkan dan akan dikumpulkan di alam mahsyar, ya. Dan manusia akan melanjutkan perjalanan kehidupan berikutnya dengan memasuki alam barzakh, ya. Jadi manusia sebenarnya tidak musnah, tidak sirna, tapi dia beralih pada kehidupan lain, ya. Yang mana kehidupan alam barzakh itu seluruhnya adalah kehidupan dan kesadaran, ya, kehidupan dan kesadaran. Sebagaimana sudah kita
isyaratkan riwayatnya annasu niyamun fa idza matu intabahu. Ya, manusia tidur dari alam rahasia-rahasia ilahi. Ya. Jadi bukan mata kita yang tidur dimaksudkan dalam riwayat ini, tapi akal dan kalbu kita yang tidur. Kalau kita mempunyai kalbu yang suci, kita akan terbangun menyaksikan hakikat-hakikat amal perbuatan kita. Nah, nanti di alam barzah bagi mereka yang tidur kalbunya baru sadar dan akan tersingkaplah hakikat-hakikat alam yang tadinya tertutup baginya sampai batas tertentu. Dan ya istilahnya dia akan terbangun dari tidur yang dialaminya beberapa tahun di dunia ini. Ya. Nah, di alam sana nanti dia akan menyaksikan hasil perbuatannya dan akan mengherankan dirinya. Ya. Jadi manusia nanti melihat dirinya tidak lain dari hasil amal perbuatannya. Nah, perkara ini semua manusia akan menyaksikan. Apakah misalnya badannya hancur lebur sehingga tidak ditaruh di dalam tanah, atau tubuhnya selamat, yakni utuh. Ya. Jadi tidak ada pengecualian terhadap mereka, apakah tubuh misalnya hancur lebur atau utuh, ataukah jadi abu, ataukah menjadi santapan hewan-hewan, semua nanti akan ya menyaksikan hakikat-hakikat dari dirinya. Karena pada dasarnya kemanusiaannya manusia atau keinsaniyahnya insan adalah dibentuk oleh seluruh hakikat keinsanannya, kemanusiaannya, dan semua hakikatnya nanti ini akan masuk alam barzah. Ya. Yang pasti di alam tersebut mempunyai badan. Jadi manusia juga di alam barzah mempunyai badan barzakhi. Ya. Ya. Itu di alam barzah itu tadi ada pingsan, ajna, surga neraka itu. Terus di alam akhirat apakah ada surga dan neraka? Jadi di alam barzah ada juga semacam penderitaan dan kesenangan, tapi bukan seluruhnya yang seperti di alam akhirat. Ya. Jadi di alam sana bukan alam libur gitu manusia. Ya. Tetap ada fenomena terkait orang yang beriman beramal saleh dan orang yang kafir, dan orang-orang yang melakukan amal kejahatan. Ada yang mereka dapati di alam barzah, ya. Tapi tidak seperti sebagaimana nanti di alam akhirat. Sebagian. Jadi ada yang misalnya kadang riwayat menjelaskan sebenarnya nanti dibukakan pintu neraka bagi penghuni neraka nanti, ya hembusan dari neraka lah yang misalnya dia ada rasakan siksaannya. Ya, jadi masih hawa-hawanya istilahnya kan. Ada lagi menjelaskan seperti itu juga terhadap penghuni surga. Jadi masih ininya. Ya. Dan sebagian nanti boleh jadi akibat siksaan alam barzah, ya dia
istilahnya tidak akan masuk nerakanya alam akhirat. Ya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Prosesnya di situ harus ada proses. Ya, inilah kadang menjadi pembahasan bahwasanya ya terdapat proses di sana. Jadi masih terdapat proses. Makanya mengherankan kita itu kan di dalam ajaran agama kita ini dianjurkan kalau misalnya ada seorang yang meninggal, ya kita mengirimkan berbagai bentuk amal kepadanya dan itu sampai kepada mereka, ya bisa meringankan. Ya, kalau berdasarkan misalnya berbagai riwayat tentang keterputusan amal di sana, ya tapi itu ada juga penjelasannya. Pada hakikatnya kan semua apa yang dia sudah lakukan ketika hidup dunia ini, kan ini dunia zaman, tapi barzakh tidak berhubungan lagi zaman. Artinya totalitas apa yang pernah dia lakukan di dunia itulah menjadi kesiapan yang terjadi di alam barzakh. Ya, karena dia sudah tidak melakukan amal lagi di alam barzakh. Misalnya dia mempunyai anak saleh, anak yang dia didik, ya. Ya, kemudian dia meninggal. Sebenarnya terputus misalnya dia punya amal perbuatan, tapi hasil amal perbuatannya ini, ya, itu yang akan ia peroleh di alam barzakh. Ya, memang kalau dia di alam dunia melewati fase zaman, ya. Tapi kalau di alam barzakh ini secara keseluruhan sudah sebenarnya akan dia dapati, ya, karena sudah dia lakukan kan. Sisa dia juga tetap, karena di sini ada baru diamalkan, baru dia peroleh. Sebelum diamalkan belum diperoleh kan begitu. Tapi sudah tersedia akan diperoleh sebenarnya, kan begitu. Ya, kurang lebih kalau kita ya ini. Jadi di alam barzakh nanti dia akan mempunyai badan di mana sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan akhlaknya, serta sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, jadi dari satu sisi dia nanti mempunyai badan di sana sesuai dengan alam barzakh, karena itu alam adalah alam barzakh yang bersesuaian juga dengan keyakinannya, ya, akhlaknya dan amal perbuatannya. Ayat lain yang bisa kita rujukan fenomena alam barzakh, ya, alam barzakh, yaitu ayat yang terkait dengan orang yang terbunuh di jalan Allah, ya, di surah Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Ya, jangan kamu berkata pada orang, ya, yang dibunuh di jalan Allah, dan janganlah kamu katakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan hidup. Ya, di sini kita lihat bahkan dia hidup, bahkan tapi kalian tidak menyadari. Jadi ya, kematian terbunuh di jalan Allah tiada lain pada dasarnya adalah hidup di alam barzakh. Ya, tapi kita sendiri yang tidak menyadari. Tapi kan kita punya pembahasan terkait masalah alam barzakh ini adalah bukan cuma orang yang terbunuh di jalan Allah, tapi semua manusia yang menjalani kematian punya alam barzakh. Mungkin ini
maksudkan ayat suci Al-Quran, ya apa istilahnya, kespesifikan bagi orang yang berjuang di jalan Tuhan dan terbunuh di jalan Tuhan, bahwa hidup mereka di sana lebih hidup, ya istilahnya lebih hidup dan lebih mempunyai apa istilahnya kenikmatan daripada kehidupan di dunia. Ya, terdapat satu riwayat di mana Yunus bin Zibyan menukil dari Imam Shadiq alaihissalam, di mana beliau berkata, ya Yunus, al-mu'min idza kabadahu Allah ta'ala sayyara ruhahu fi qalibin ka qalibihi fid dunya fayakuluna wa yashrabuna fa idza qadima alaihimul qadim arafuhu bitilkas suratil lati kanat fid dunya. Jadi Tuhan ketika istilahnya mengambil, ya, ruh seorang mukmin, maka ruhnya itu dalam suatu bentuk badan, ya, sebagaimana badan duniawi, ya. Sehingga setiap orang yang masuk di alam barzah dan menyaksikannya, ya, dia akan mengenalnya sebagaimana bentuknya atau rupanya di alam dunia. Ya, ini penjelasan riwayat. Jadi tetap mempunyai badan sesuai dengan alam barzah. Ayat berikutnya yang juga sama dengan sebelumnya menjelaskan terkait kehidupan alam barzah, itu di surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan, ya, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, bahkan mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan nikmat, mendapatkan kelezatan, ya, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan barzakhi. Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam di bawah ayat ini mempunyai penjelasan yang mirip dengan tadi riwayat di atas yang kita bacakan, yang dinukil dari Yunus bin Zibyan, ya. Lantas beliau menambahkan, ya, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib saudaranya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang beliau syahid di salah satu perang. Nah, beliau berkata, Ja'far bin Abi Thalib, ya, saya menyaksikan dia dalam suatu kondisi di mana dia bersama dengan malaikat, di mana dia dengan sayap bersama dengan malaikat terbang, ya. Jadi kalau di dunia tidak bisa terbang, di barzah bisa terbang, ya. Karena nanti di alam barzah tidak lagi, misalnya kalau mau bertemu dengan seseorang harus memakan waktu, ya. Tidak lagi terkait masalah waktu di sana. Ada yang menggambarkan, atau bahkan dalam riwayat
apa istilahnya, diserupakan ketika kita mimpi. Ya. Ketika kita mimpi itu peristiwanya dari segi waktu sebenarnya itu sekejap sekali saja. Tapi dengan sekejap sekali saja waktu yang kita istilahnya dalam mimpi itu, tapi banyak peristiwa yang tersaksikan di alam mimpi. Banyak peristiwa yang tersaksikan di alam mimpi. Kalau mimpinya bagus misalnya, ya bisa saja mimpinya dari sini pergi ke Mekah, kemudian menyaksikan dirinya tawaf, sudah itu pergi lagi ke Madinah, menyaksikan dirinya ziarah ke kuburan Nabi SAW. Bisa saja tidak sampai di situ, dia menyaksikan dirinya lagi berziarah imam-imam di negeri lain, pergi di Irak misalnya, berziarah kepada Imam Ali alaihissalam di Kufah. Dan bisa saja dia menyaksikan dirinya lagi pergi ke Iran, berziarah ke Imam Ali Ridho alaihissalam, imam ke-8. Jadi dalam rentang waktu dia menyaksikan dirinya sedemikian panjang itu ceritanya, kisahnya, ya. Tapi sekejap saja sebenarnya mimpinya itu dari waktu ke di dunia ini, ya. Jadi di situ tidak ada waktu, tidak ada zaman, ya, istilahnya kejadian-kejadiannya. Ya, jadi fenomena seperti mimpi ini dengan boleh jadi kita tidak tahu berapa detik saja itu sebenarnya mimpi kita, tapi dengan panjang sekali, ya, kejadian yang kita lakukan. Nah, sebagaimana juga tadi ayat yang sudah kita bacakan sebelumnya tentang umatnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, mimma khati'atuhum ugriku fa'udkhilu naran. Jadi karena kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, mereka tenggelam dan masuk neraka. Kalau di sini ayat berikutnya surah Al-Ghafir ayat 46. Ya, jadi bagi penghuni alam barzah yang mendapatkan azab itu, ya, annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyyan. Jadi neraka nanti itu akan diperhadapkan pada mereka, ya, di waktu pagi dan di waktu asyian isan, di waktu malam, ya. Nah, Nabi bersabda, ya, setiap kali salah seorang dari kalian meninggal dunia, apabila dia ahli surga, ya, dia ahli surga, ya, artinya dia akan ditampakkan surga baginya. Apabila dia ahli neraka, nah, kalau dia ahli neraka nanti akan diperlihatkan, akan dipamerkan, akan diperlihatkanlah nanti padanya jahanam setiap subuh dan malam ke tempatnya nanti itu, ya, tempatnya di neraka. Dan dikatakan kepadanya, ini tempatmu yang tertentu, ya, tempatmu ketika nanti pada hari kiamat, ya, di mana kamu akan dibangkitkan Tuhan. Ya, kamu akan berpindah ke sini. Jadi akan berpindah. Jadi sudah ditampakkan
neraka baginya. Ya, ini juga sudah menjadi azab bagi seseorang. Kita saja misalnya belum terjadi sebuah peristiwa buruk pada kita, tapi kalau ada di pikiran kita terhadap peristiwa itu sudah menyiksa kita punya batin kan. Ya. Nah, Imam Shadiq alaihissalam di dalam tafsir ayat tersebut berkata, peristiwa ini terjadi sebelum kiamat. Karena nanti kalau di kiamat tidak ada lagi subuh dan malam. Ya. Jadi apabila orang-orang kafir diazab setiap subuh dan malam, maka dipahami itu di alam barzah dan itu sebelum kiamat. Ya, jadi peristiwanya belum kiamat. Nah, penjelasan ayat-ayat selanjutnya merupakan penguat ayat-ayat yang sudah kita bahas ini. Nah, berikutnya badan barzakhi. Jadi penjelasannya masalah badan barzakhi. Sesudah kita mengafirmasikan kehidupan alam barzakh dan kesusahan hidup di alam barzakh ini, maka kita akan mengisyaratkan terkait badan barzakh. Nah, boleh jadi misalnya sebagian kita yang tidak mempunyai pemahaman terhadap masalah ma'ad, terhadap masalah kematian, ya mempunyai pikiran bahwasanya ketika kita mati, ya misalnya kalau dia mati tenggelam di laut, bagaimana dia punya alam kubur, atau kalau dia terbakar habis atau hangus jadi abu tubuhnya, bagaimana dengan alam kubur. Ya, saya kira itu tadi sudah kita jelaskan. Jadi yang kita maksudkan alam kubur di sini, alam barzah itu sendiri, ya. Dan nanti semua mempunyai badan alam barzah. Jadi bukan karena tubuhnya sudah menjadi abu tidak ada badan alam barzahnya, enggak. Ya. Nah, ini Imam Shadiq, ya, dari sebuah riwayat Imam Shadiq berkata, ketika mati, ya, maka Nabi, Amirul Mukminin Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan dan Hazrat Husain, ya, akan hadir kepada orang yang lagi akan meninggal. Jadi kalau orang sudah mau meninggal itu sebenarnya dia sudah kehilangan alam dunianya, sudah memasuki awal tahap alam barzah, ya. Nah, ketika sudah memasuki awal alam barzah, jadi kadang yang sakratul maut itu sudah memasuki awal alam barzah, terbuka penglihatannya, ya. Jadi sudah terbuka dia punya penglihatan barzah, ya. Maka dia menyaksikan kehadiran Ma'sumin alaihissalam. Dan ketika dicabut ruhnya atau diambil ruhnya itu akan serupa dengan suatu badan, ya, sebagaimana, ya, badan duniawinya. Jadi kalau misalnya badan duniawi kita seperti ini, kita meninggal, ya seperti itu badan barzakhinya, serupanya. Faidha kabadallahu azza wa jalla sayyaratil karrufi qalibin ka qalibihi fid dunya wa yakuluna wa yashrabuna. Faidha qadima alaihimul qadim arafuhu bitilkas surah allati kanat fid dunya.
Jadi apabila Allah mencabut ruhnya atau mengambil ruhnya, jadilah ruh itu satu badan seperti badan di dunia, badannya di dunia. Maka dia makan, dia minum. Dan kalau ada orang yang datang menemuinya, dia mengenalnya. Ya, dia mengenalnya dengan rupa itu yang adalah seperti di dunia, adalah di dunia, ya. Nah, ini salah satu penjelasan riwayat tentang badan barzakh. Abu Basir bertanya kepada Imam Shadiq tentang ruh-ruh orang mukmin yang mana mereka ini sesudah kematian kemana? Beliau berkata, fi raudatin kahayatil ajsad, di sebuah taman seperti bentuk jasad-jasad. Abu Walad Hannad bertanya pada Imam Shadiq, arwah mukmin ketika mati di mana tempatnya? Imam menjawab, fi abdanin ka abdanihim. Jadi dalam badan-badan seperti badan-badan mereka, ya, seperti badan-badan duniawi. Nah, kalau kita mau melakukan pendekatan pandangan muladhara atau filosof yang lainnya, jadi sebenarnya badan alam barzakh, karena alam barzakh ini suatu alam lebih tinggi daripada alam materi atau alam jasad ini, maka badan di sana pun lebih tinggi daripada badan badan duniawi, ya. Kita misalnya cuma bisa bisa mengungkapkan secara pendekatan teori bahwa alam misal itu seperti alam imajinasi kita. Jadi kalau alam imajinasi kita ini kan kita bisa mengimajinasikan bentuk persis, ya, bentuk yang ada di luar, ya. Misalnya kalau yang tersimpan di memori kita, apa yang pernah kita lihat, misalnya yang tersimpan di memori kita, ya kita bisa imajinasikan kembali seperti sebagaimana, ya, ketika kita lihat, ya, benda itu, ya. Jadi mengapa misalnya taruhlah kita mempunyai seekor sapi hilang, nah, jadi kita punya seekor sapi hilang, tapi kita mengenali sapi itu kan, kita lihat, sering lihat, hilang dia. Nah, nanti misalnya di sebuah kampung, ya, kita lihat dia di pasar, ya, kita lihat dia di pasar, kan kita langsung klaim bahwa ini sapiku, ya. Padahal kan kita lihat dia partikular ini kan tadinya, kan penglihatan partikular itu kalau sudah tidak dilihat lagi hilang nih sebenarnya kan, ya. Tapi yang membuat kita mengenali lagi dia nanti di tempat lain karena memori yang kita simpan itu ada gambarannya di situ di dalam memori kita yang semisal pernah kita lihat langsung itu, ya. Ya, sehingga ketika kita lihat lagi kita kenal dia. Saya tadi kan juga ayat suci penjelasan riwayat begitu. Jadi kalau ada orang datang bertemu dengannya nanti di alam barzakh langsung dikenali. Nah,
bedanya kalau di sini kan ada jasmaninya, materi, ya, karena alam dunia. Nah, kalau di alam sana kan bukan alam materi, alam barzah. Jadi tubuh barzah itu bagaimana? Ya, kalau filsafat ya seperti di imajinasi kita ini, tapi ya, dengan penyaksian fenomena para urafa, ya. Jadi dia bertemasul, ya, bertemasul tapi tidak punya materi, ya. Bertemasul jadi terjelma tapi tidak ada materinya, ya, seperti itu. Makanya dia istilahnya ya kalau diazab tidak perlu waktu, misalnya kan dia pulih lagi, kan penghuni neraka itu hancur badannya, kembali lagi hancur lagi, kan begitu ya. Jadi seperti itu. Syekh Bahai sesudah meneliti ayat-ayat yang berhubungan dengan barzah mengambil kesimpulan bahwa ruh. Syekh Bahai ini gurunya Mullah Sadra, ya, gurunya dalam bidang ilmu-ilmu teks, ya, seperti Quran, seperti riwayat. Kan ada 3 guru Mullah Sadra itu yang masyhur. Guru filsafatnya adalah Mirdamat namanya. Kalau guru irfannya Mir Pendersky namanya, dan guru ilmu-ilmu tekstualnya adalah Syekh Bahai ini. Syekh Bahai ini kuburannya ada di Mashhad, ya. Jadi Syekh Bahai sesudah meneliti ayat-ayat berhubungan dengan barzah mengambil kesimpulan bahwa ruh sesudah berpisah dari badan, dia nanti berhubungan dengan sebuah badan sebagaimana dengan badan unsurinya, maksudnya badan dunianya, ya, sebagaimana dari Amirul Mukminin, ya, penjelasannya ruh-ruh di alam barzah, ya, nanti akan datang berkelompok-kelompok, ya, dalam bentuk jasad-jasadnya, ya, dalam bentuk jasad-jasadnya, dan mereka akan saling berbincang-bincang, ya. Kalau misalnya kita ingin membahas secara dalam, ya, badan nanti ini yang berhubungan dengan ruhnya, badan istilahnya bagaimana, ya, badan barzahinya itu maksudnya apakah nanti baru bersambung berhubungan, ataukah dia sudah punya badan, cuma nanti badan inilah yang akan menjadi nampak baginya, istilahnya toh. Kan sebagaimana pembahasan akhlak kita ini, malaikat nafsani kita atau berbagai amal perbuatan kita itu sudah punya jasadnya, ya. Atau misalnya sebagian riwayat menjelaskan bukan urafa. Kalau riwayat imam misalnya, ya, imam menyaksikan fenomena manusia, ya, kisahnya ketika haji, imam haji juga, ya, itu seorang sahabatnya bernama Abu Basir, ya, mengatakan banyak sekali jemaah ini tahun datang haji. Nah, imam mengatakan ya banyak yang datang, kurang lebih lah maksudnya, tapi pada dasarnya ya istilahnya bukanlah orang-orang yang berhaji,
Ya, waktu Abu Basir itu dibuka penglihatan batinnya, maka yang dia saksikan tawaf itu ya banyak manusia, bukan rupa manusia ya, tapi rupa yang beragam dari hewan-hewan. Ya, itu tuh istilahnya tajassum daripada malaka nafsaninya. Jadi kalau kita mau simpulkan dari kondisi riwayat, bahwasanya ya apa istilahnya, ini belum nampak, belum dia menampak karena masih tertutupi oleh jasad jasmani kita ya. Sebagaimana juga penglihatan jasmani kita tidak bisa melihat ya batin daripada jasmani kita. Nah, tapi ketika sudah meninggal, karena dia terpisah dengan badan jasmani, nah badan batinnya nanti itulah yang menampak. Jadi istilahnya tidak perlu dia misalnya ada di sini badan barzahi nanti nyambung. Kalau ini nyambung, ini juga namanya tanasuh yang di dalam filsafat dibatalkan ya. Tapi sudah nyambung memang, terbentuk memang, sisa menampak dia nanti ya. Jadi dia sisa menampak. Sekarang ini tertutupi dengan kita punya badan jasmani karena masih alam materi ini ya. Tapi kan fenomenanya terdapat pada sifat-sifat kita kan ya, yang sudah malaka itu ya, sudah terdapat pada fenomena kita ya. Orang kalau keseringan melakukan amal saleh ya, dia juga sifat-sifatnya terbentuk dengan amal saleh itu kan ya. Tapi sebaliknya, misalnya orang yang selalu melakukan amal buruk, amal jelek, dan dalam dirinya sifat-sifat buruk itu juga ya, seperti itu juga nampak di dalam lahirnya itu ya. Tapi ketika ini lahir tidak ada, inilah yang nampak. Makanya di dalam penjelasan riwayat yang biasa dinukil dalam pelajaran akhlak, jadi setiap sifat-sifat baik dan buruk nanti mempunyai jelmaan-jelmaan ya. Khususnya biasanya dijelaskan seperti sifat buruk itu apa jelmaannya, sifat tamak, apa jelmaannya sifat sombong. Kalau pernah kita bahas di riwayat ini, sifat sombong jelmaannya seperti macan nanti ya, dan seperti itu ya penjelasannya. Nah, riwayat yang juga atau penjelasan lain yaitu dari Allama Majlisi rahmatullah alaih. Kalau Allama Majlisi ini pengumpul paling banyak riwayat ya, yaitu kitab yang namanya Biharul Anwar. Itu puluhan ribu mungkin riwayat di situ, ribuan atau puluhan ribu riwayat. Dan dia dalam bentuk kitab ada 100 jilid ya. Maksud saya yang mungkin jilidannya 100 itu kan, karena bisa saja misalnya tebal jilidannya berkurang, tapi ada 100 jilid ya. Itu kitab Biharul Anwar. Nah, beliau berkata arwah orang-orang mati di barza nanti dia berhubungan dengan jasad-jasad misali, atau dia terkait kepada jasad-jasad misali ya. Dan badan barzakhi mukmin serta kafir ya, itu identik dengan badan duniawinya. Dan dalam badan ini nanti dia akan mendapatkan azab, atau dia akan melihat azab, ataukah dia akan merasakan nikmat ya. Seperti itu penjelasan
beliau. Jadi kalau kita lihat di sini seolah-olah itu badan sebelumnya belum dibawa ruh, tapi nanti dia mendapatinya, ya. Namun badan barzahi dalam kenyataan ia misali juga kenyataan badan orang itu sendiri. Jadi dalam kenyataan dia badan duniawi juga. Ya, ini yang istilahnya suatu hal yang berat terpecahkan. Jadi dalam kenyataan dia adalah badan misali, ya juga kenyataan dia adalah badan duniawi juga. Ya. Bagi keidentikan dan kemisalian badan dan berkumpul kedua kondisi ini menjadi satu, ya itu apabila misalnya tafsirannya tidak dijumpai oleh pemikir, ya pemikir, tetapi itu ditemukan oleh pejalan ma'nawiyah. Jadi kalau misalnya kita ini berat menggabungkan bagaimana itu terjadi kesatuan badan misal, ya, dengan badan duniawi dan dia identik satu secara akal menurut beliau, ya, kita yang hanya dengan pemikiran, tapi bagi ahli mukasyafah melihat kenyataan seperti itu, ya. Kita apa ya istilahnya ini kan seperti tadi fenomena kita sebutkan itu yang sapi itu kan sebenarnya. Jadi keduniawiannya juga ini kan jelas, ya, karena dia masih di dunia, tapi kita pahami bahwa realitasnya ya sapi yang kita misalnya pelihara kemudian hilang yang kita dapati di kampung lain identik itu, ya itu juga dia. Jadi sisa kolibnya ini, formatnya ini, kalau ada penjelasan dalam formatnya ini sebenarnya yang di alam barzah menampak, menjelma lebih nyata. Ada penjelasan sedikit singkat untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu tentang mata dan pendengaran barzahi. Mata dan pendengaran barzahi, ya. Dari ayat-ayat dan riwayat yang sudah dijelaskan bahwa manusia ketika ihtizar itu tadi yakni sudah mau meninggal, ya. Jadi dia sudah tidak lagi di alam materi, dia punya kondisi nafs, tapi sudah di alam barzah, ya. Nah nanti dia akan melihat malaikat, dia akan melihat nabi bahkan dan a'immah ma'sumin alaihim salam. Dia akan mendengarkan suara mereka, dia akan berbincang-bincang dengan mereka, ya. Apakah misalnya mereka itu mengasihinya, yakni menyayanginya, ataukah misalnya ya apa istilahnya kebalikannya, ya. Nah, jadi itu tiada lain penglihatan dan pendengaran barzahi. Nah, di mana sebagian orang penglihatan dan pendengaran barzahinya itu sudah bisa berfungsi, ya, tapi belum mati, ya. Sebagaimana misalnya ahli mukasyafah, jadi dia punya pendengaran dan penglihatan barzahi di dunia ini sudah berfungsi, sudah digunakan, ya. Jadi sebahagian orang-orang di zaman kehidupan duniawinya ini penglihatan dan pendengaran bahasanya sudah terbuka, ya. Berasaskan ini
ahli tafsir di dalam menafsirkan ayat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin. Ini belum berhubungan akhirat ini, sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui ilmu yakin, niscaya kamu sungguh-sungguh melihat jahim, neraka. Kemudian sungguh kamu melihat ya ainal yakin, secara penglihatan yakin. Ya, mereka berkeyakinan bahwa mendapatkan ilmu yakin dan mengamalkan keniscayaan-keniscayaannya itu akan menyebabkan memperoleh makam ainul yakin, surga dan neraka di dunia. Ya, jadi dengan makam ainul yakin, ya, dia akan melihat surga dan neraka masih dalam kehidupan dunia ini. Ya. Nah, ada penjelasan juga riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia menyaksikan suatu pagi seorang pemuda yang kurus, ya. Beliau bertanya, bagaimana kamu melewati malammu kepada sampai subuh? Bagaimana kau menyampaikan malammu kepada subuh? Dia menjawab, saya dalam kondisi yakin. Ya. Nabi secara lahir takjub dan kemudian bertanya apa alamat-alamat keyakinannya. Dia pun mengatakan, seolah-olah saya melihat arsy Tuhan di mana sudah diletakkan untuk perhitungan, ya. Dan ahli surga serta mereka, ya, mereka itu saya lihat bersandar, ya, bersandar di singsana, ya, bersandar di singsana surga, ya, yang mana mereka bertemu satu dengan yang lain. Demikian pula saya melihat ahli neraka dalam kondisi mendapatkan azab serta menjerit, menangis. Ya, dan masih istilahnya di telingaku ini terngiang, ya, terngiang. Nah, Nabi pun berkata kepada sahabatnya, ini adalah seorang hamba di mana Tuhan menjadikan, ya, kalbunya dengan cahaya iman, menjadikan terang kalbunya. Tuhan menjadikan terang kalbunya dengan cahaya keimanan, ya. Nah, kebanyakan manusia, ya, nanti setelah kematian baru terbuka dia punya pendengaran dan penglihatan barzah. Ya, nah, nantilah di alam barzah banyak mereka lihat rahasia-rahasia, dia menyaksikan rahasia-rahasia dan mendengarkan rahasia-rahasia. Nah, meskipun banyak mereka saksikan dan dengarkan rahasia-rahasia di alam barzah, ya, tapi banyak juga yang belum nanti mereka lihat dan saksikan. Itu mereka nanti akan saksikan pada kiamat, ya, di mana kiamat adalah yaumatublas sarair, dan semua rahasia-rahasia nanti di kiamat itu akan menjadi nyata, ya. Nah, inilah mungkin pembahasan kita pada hari ini terkait masalah alam kubur, alam barzah. Alam kubur tiada lain adalah alam barzah itu sendiri, kemudian badan barzah serta pendengaran dan penglihatan barzahi.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري